Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Wasil Aja. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe-nya ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan di video berikutnya. Di video kali ini saya akan mencoba membuat kue serabi. Ini kue khas tradisional Indonesia. Pertama ini ada santan yang aku masak, ini santan cair, dan juga ini 1 lembar daun pandan dipotong-potong, kemudian nanti ini direbus. Setelah daun pandannya layu dan santannya mendidih, nah nanti ini tinggal diangkat, kemudian nanti ini didinginkan dulu santannya. Lalu ini ada air hangat sebanyak 50 gram dan 1 sendok gula pasir. Kemudian gula pasirnya ini dilarutkan, dan juga ini ada 1 sendok makan ragi instan ya. Ini kira-kira sebanyak 3 gram saja. Lalu diaduk dan ini ditutup rapat hingga nanti raginya ini berbuih atau berbusa. Siapkan 125 gram tepung beras, 25 gram tepung sagu atau tapioka untuk campurannya, dan ini setengah sendok makan ya, atau setara dengan 1 sendok teh garam, 15 gula merah atau juga bisa diganti dengan gula pasir. Kemudian tambahkan santan yang tadi udah dimasak. Ini santannya ini hangat-hangat kuku ya teman-teman, jangan terlalu panas. Kemudian ini diaduk sampai gula merahnya ini larut ya, larut bersama dengan adonan tepung beras dan juga tepung tapiokanya. Dan nanti ini adonannya ini nanti sebelum disaring ini aku tambahkan pewarna makanan, ini pasta pandan biar ada aroma-aroma pandannya. Walaupun tadi udah pakai daun pandan, tapi tetap ini aku pakai pasta pandan ya sebagai warnanya juga biar cakep nanti. Kemudian diaduk rata hingga benar-benar rata ya warnanya ini. Nah ini udah mulai rata. Nah nanti teman-teman untuk teksturnya seperti ini ya, tidak encer, tidak juga kental. Dan ini aku saring biar nanti tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Ini disaring adonannya. Kemudian ini diaduk terus ya, setelah disaring ini diaduk, dikocok sampai sekitar 10 atau 10 menit ya teman-teman. Ini diaduk terus. Kemudian setelah 10 menit tambahkan ini ragi instannya ya, ini udah berbuih ya teman-teman, dia sudah berbusa menandakan raginya ini bagus nanti. Dan juga nanti kue serabinya ini nanti berserat ya teman-teman. Nah ini setelah ini diaduk lagi. Nah nanti kalau udah sekitar 3 menitan ya teman-teman diaduknya, dan ini nanti ditutup ya dengan kain. Sekarang ini saya mau buat kuahnya dulu. Nah ini ada daun pandan dan juga santannya sebanyak 1 liter, dan juga ada gula merahnya sebanyak seperapat ya, dan ditambah dengan gula pasirnya sebanyak 100 gram, dan ini semua dicampurin jadi satu. Kita masak sampai semuanya larut ya. Nah untuk memasak santannya ini jangan ditinggal-tinggal, diaduk terus biar nanti santannya ini enggak pecah ya teman-teman. Dan apinya juga jangan terlalu besar, nanti dia terlalu berbuih. Tambahkan 1 sendok garam biar ada asin-asinnya gitu, dan nanti kuahnya ini menjadi gurih. Kalau teman-teman selera dengan kuahnya yang mengental gitu, teman-teman bisa tambahkan tepung maizena ya. Kalau aku seleranya nggak suka yang teksturnya kental-kental gitu ya, kayak lendir gitu. Nah aku lebih suka yang ori ya, tanpa campuran. Nah udah 3 jam ini ya teman-teman hasilnya. Ini kemudian diaduk lagi adonannya. Nah nanti ini mau dibakar ya teman-teman, ini dipanggang. Kalau teman-teman punya wadah yang dari tanah liat itu boleh ya teman-teman. Aku baru aja beli tapi belum bisa dipakai karena masih lengket dan belum tahu tekniknya itu kalau nggak lengket seperti apa.
Makanya ini aku pakai wajan dari Kuali cetakan kue cucur ya teman-teman. Ini kuali kecil khusus untuk kue cucur. Nah ini aku pakai. Diolesi dulu dengan margarin ya teman-teman, biar rasanya itu gurih. Nah setelah panas masukin 1 sendok takar ya centong sayur. Kemudian ini langsung ditutup aja, nggak apa-apa kok. Nah untuk apinya ini api yang sangat kecil ya teman-teman. Nah ini hasilnya cepet banget ya, sekitar 5 menitan ini udah matang ya teman-teman. Kemudian masukin lagi ini adonannya, biarkan dulu tadi sebelumnya itu sampai kualinya panas lagi. Nah ditutup lagi dan kurang lebih 5 menit ini diangkat, dibuka tutupnya. Nah seperti ini hasilnya. Ini cepet banget sebenarnya bikinnya ya teman-teman, dan hasilnya juga kue serabinya ini berserat banget ya, dan warnanya juga cakep. Teman-teman boleh lakukan ini terus sampai adonannya habis ya. Nah untuk takaran ini teman-teman, ini menghasilkan 8 porsi ya, maksud saya 8 pieces. Kalau udah semuanya ini ya udah selesai ya teman-teman, adonannya sudah habis. Nah nanti ini mau aku sajikan dengan kuah santannya ya teman-teman. Nah ini udah jadi serabinya, ini menghasilkan 8 pieces. Tadi udah dimakan duluan sama anak aku, udah gak sabar pengen nyicipin. Dan ini hasilnya, kue serabi hijau ini berserat dan juga empuk dan juga lembut banget. Nah ini rasanya enak banget ya teman-teman. Kue tradisional ini emang juara banget ya, juga bahan-bahannya sangat mudah, rasanya juga enak, kuah santannya gurih manis, dan ini manisnya pas banget ya teman-teman. Dan juga tekstur kue serabinya ini lembut ya, karena ini serabinya serabi hijau, jadi tidak memakai kelapa ya teman-teman. Nah nanti insya Allah aku mau bikin serabi yang ori ya, yang pakai kelapa itu. Nah dan ini beneran enak banget loh serabinya, ini teksturnya lembut banget dan juga kuah santannya itu gurih banget. Nah gimana teman-teman, mudahkan cara membuatnya? Selamat mencoba ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe video saya. Wassalamualaikum.